Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Lanjut, kali ini saya akan apa namanya mereview atau mengulas kembali eh, materi tentang eh, paralegal gugatan perselisihan hubungan industrial atau yang disingkat dengan PHI. Untuk materi ini ya, merupakan materi ya sesi kedua pada pertemuan sebelumnya ya, pertemuan ketiga tanggal 7 September 2024. Nah, subpokok bahasan dalam materi ini ada tiga, yaitu mengenai dasar-dasar ketenaga kerjaan, lalu ada dasar-dasar bipartit dan dasar-dasar tripartit. Nah, untuk ya sumber hukum dari peraturan tentang ketenaga kerjaan ini ya banyak ya. Ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang sekarang sudah diubah menjadi yang kita kenal dengan Omnibus Law. Untuk ya peraturan undang-undangnya, ntar ya saya baca dulu. Ada undang-undang tentang Omnibus Law itu, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja ya. Nah, lalu ya sumber hukumnya ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Lalu juga ada peraturan pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya waktu kerja, waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Lalu ya banyak ya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang erat kaitannya dengan ketenaga kerjaan ini. Nah, untuk dasar-dasar ketenaga kerjaan sendiri ini ya banyak sekali ya istilahnya, mulai dari hubungan kerja, mulai dari upah, waktu lembur, upah lembur, lalu ada yang penting definisi dari pekerja, pengusaha, perjanjian kerja waktu tertentu, waktu tidak tertentu ya, lalu ada pemutusan hubungan kerja, dan ya masih banyak ya istilah-istilah lain yang erat kaitannya dengan hubungan industrial ini. Nah, di sini saya tidak akan membahas definisi tersebut ya, karena bisa kita baca ya, dan kalau dibaca itu sangat memakan waktu dan sangat panjang sekali. Nah, yang di sini yang mau saya sampaikan adalah mengenai definisi hubungan kerja dulu, yaitu adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur ya pekerjaan, upah, dan perintah. Nah, yang digarisbawahi di sini adalah perjanjian kerja. Nah, kenapa perjanjian kerja itu begitu sangat penting ya? Karena memang agar biasanya kebanyakan masalah ketenaga kerjaan di Indonesia ini
paling banyak pihak yang dirugikan adalah pihak dari pekerja atau buruh. Nah, dengan adanya perjanjian kerja ini yang dilakukan secara tertulis, maka agar untuk meminimalisir ya potensi terjadinya ya kecurangan yang dilakukan oleh ya pihak pengusaha ya terhadap pekerjanya. Misalkan saja seperti gaji yang tidak sesuai dengan kesepakatan, atau cuti yang tidak diberikan padahal itu termasuk dari salah satu hak pekerja. Kemudian ada pengusaha atau pimpinan perusahaan memberikan job desk di luar dengan apa yang sudah menjadi tugas dari karyawan atau pekerja. Nah, dan masih banyak lagi lah gitu ya kasus-kasus ya yang lain gitu ya. Dengan ada perjanjian kerja ini sudah saya sebutkan tadi ya tadi untuk mengurangi atau minimalisir bahkan menghilangkan terjadinya kecurangan tersebut. Dan jika terjadinya ya sengketa atau perselisihan, maka yang dibutuhkan menjadi bukti yang kuat di persidangan ya adalah ya perjanjian kerja secara tertulis tersebut ya, seperti itu. Baik ya, untuk tadi definisi-definisi istilah-istilah dalam ketenaga kerjaan itu ya tidak saya sebutkan ya, karena memang akan memakan banyak waktu gitu ya. Terus ada yang namanya pekerjaan waktu tidak perjanjian kerja waktu tertentu, ada juga yang tidak tertentu. Nah, untuk PKWT ini secara definisinya adalah saya sebutin dulu ya, yaitu ya secara sederhananya adalah perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja yang dilakukan dalam periode waktu tertentu, dalam waktu-waktu tertentu. Nah, di sini maksimal selama 5 tahun dan tidak menutup kemungkinan adanya ya perpanjangan kontrak dari antara ya sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak ya tentunya. Dan biasanya waktunya ini maksimal 5 tahun. Biasanya untuk PKWT ini ya untuk jenis pekerjaannya ya musiman ya, misalkan seperti pembangunan jalan raya atau pelebaran jalan raya ya, seperti itu, atau proyek pembangunan jalan tol, proyek pembangunan stadion, dan masih banyak lagi lah ya. Pokoknya sifatnya itu dalam periode waktu tertentu, atau bisa saja untuk yang contohnya seperti pembuatan ya produk misalkan ya fashion yang sedang dalam masa percobaan atau penjajakan. Nah, itu biasanya masuk dalam kategori PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu.
Nah, PKWT ini tidak mensyaratkan adanya masa percobaan kerja atau probation. Nah, jika disyaratkan maka masa percobaan kerja tersebut ya batal demi hukum ya, dan masa kerja tetap dihitung. Nah, kenapa tidak boleh adanya masa kerja dalam PKWT ini ya? Karena ya tentunya itu akan yang merugikan pihak kerja sendiri. Kenapa? Karena dalam masa percobaan kerja dalam masa percobaan itu ya tentunya pekerja tidak digaji, sehingga yang pastinya akan menguntungkan pihak pengusahanya. Nah, untuk PKWT ini setidaknya memuat pertama nama, alamat perusahaan dan jenis usaha, lalu nama, jenis kelamin, umur ya, dan alamat pekerja atau buruh, lalu jabatan atau jenis pekerjaan yang merupakan kewajiban dari pekerja tersebut, lalu ada pekerjaan, lalu ada besaran dan cara pembayaran upah, lalu hak yang penting ya, ini yang paling penting yaitu hak dan kewajiban pengusaha atau pekerja dan pekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentunya. Lalu mulai dan jangka waktu berlakunya PKWT, lalu tempat dan tanggal PKWT dibuat, dan terakhir tanda tangan para pihak. Nah, untuk PKWT ini tentunya harus ya dicatat oleh pihak dari ini ya, petugas dari dinas tenaga kerja kabupaten atau kota atau provinsi sejak 3 hari berlakunya PKWT ini, atau 7 hari jika tidak ada layanan online ya, seperti itu ya, tidak ada layanan daring pada sistem informasi di dinas ketenaga kerjaan tersebut. Mungkin ya masalah selanjutnya yang menjadi masalah klasik di dunia ketenaga kerjaan di Indonesia ini adalah masalah PHK, yaitu pemutusan hubungan kerja. Nah, secara ini simpelnya itu yang saya pahami di sini bahwa pemutusan hubungan kerja itu harus ada pemberitahuan. Pemberitahuan ini paling lambat diberitahukan, paling cepat atau paling lambat ya 2 minggu sebelum terjadinya PHK karyawan. Tidak boleh yang mendadak pada hari itu juga. Kalau misalkan dilakukan secara mendadak tentunya itu melanggar hukum tentunya ya. Nah, kemudian tentu saja ketika terjadinya pemutusan hubungan kerja ini, tentunya ada karyawan yang menerima dan yang pastinya ada karyawan yang menolak. Ketika ada karyawan menerima di PHK, maka pengusaha harus memberitahukan kepada dinas tenaga kerja agar dicatat ya oleh petugas dinas tenaga kerja bahwa terjadi
pemutusan hubungan kerja pada perusahaan tersebut. Nah, jika karyawan atau pekerja tersebut menolak di PHK, maka harus membuat surat penolakan secara tertulis paling lambat 7 hari sebelum 7 hari setelah adanya pemberitahuan PHK dari pihak perusahaan atau pengusaha, seperti itu. Nah, lalu gimana jika terjadinya penolakan tersebut, nah dan perusahaan tersebut tidak mau, masih kekeh istilahnya ya, atau tetap teguh pendiriannya pada keinginannya ingin ya PHK banyak karyawannya tersebut. Nah, maka harus jalan keluarnya harus dilakukan ya perundingan atau musyawarah antara pekerja dengan atau serikat pekerja yang mewakili para pekerja dengan pengusaha tentunya. Nah, perundingan ini disebut juga dengan bipartit ya, atau penyelesaian hubungan kerja secara bipartit. Nah, bipartit ini apa saja ya keuntungannya? Yang pertama tentu saja ya low cost ya, jadi tidak membutuhkan ya biaya yang yang banyak gitu, tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal untuk melaksanakan penyelesaian ini ya perkara hubungan kerja ya, karena dilakukannya secara musyawarah dan mufakat. Nah, untuk waktu penyelesaiannya tentunya ya lebih singkat ya, dan tentu saja dengan adanya penyelesaian secara bipartit ini membuat hubungan antara pengusaha dengan pekerja ya semakin harmonis, karena dapat ya menjaga hubungan baik di antar keduanya. Nah, tantangannya ini untuk penyelesaian secara bipartit ini pada kenyataannya ya di lapangan tentu saja tidak ya semudah itu ya terjadi permusyawaratan untuk mencapai mufakat itu, karena pada kenyataannya terkadang pihak pekerja dan pengusaha sulit mencapai kesepakatan sebab adanya perbedaan kepentingan. Nah, kepentingan pekerja di sini tentunya menginginkan kenaikan upah secara signifikan, karena kebutuhan hidup semakin meningkat ya, seperti itu ya. Nah, di sisi lain pengusaha menginginkan adanya efisiensi. Lalu juga ketika perundingan secara bipartit ini terjadinya gagal komunikasi, tentunya komunikasi di sini komunikasi yang efektif ya, jadi tentunya dapat memperburuk keadaan. Nah, untuk perundingan atau penyelesaian bipartit ini harus ada dokumentasinya. Kenapa? Karena tentu saja tadi jika tidak tercapai kesepakatan, maka ya dokumentasi tersebut ya berguna ya untuk didaftarkan kepada pihak dinas tenaga kerja kota atau provinsi yang selanjutnya dapat dilakukan penyelesaian secara ya tripartit.
Nah, saya baca di sini, jika perundingan berhasil, kesepakatan hasil bipartit harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian ini mengikat secara hukum. Lalu ya hasil laporan tersebut dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja. Nah, jika penyelesaian bipartit gagal dalam 30 hari kerja atau 1 bulan, pihak yang berselisih wajib melaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat untuk selanjutnya dilaksanakan dalam dilanjutkan kepada tahap tripartit. Nah, dokumentasi ini ya bisa berupa ya dalam bentuk video ataupun nota kesepahaman atau yang disebut dengan MOU, dan mungkin ya masih banyak lagi ya itu dokumen-dokumen yang ya diperlukan gitu ya agar bisa dilaksanakan dalam tahap selanjutnya. Nah, lalu dalam ini ada tahap penyelesaian secara tripartit. Tadi jika gagal dalam tahap bipartit, maka dilanjutkan kepada tahap tripartit. Yang melibatkan 3 pihak tentunya, antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha, dan pihak ketiga yaitu pemerintah melalui mediator dari Dinas Ketenagakerjaan atau yang kita kenal dengan dengan mediator hubungan industrial. Nah, fungsi dan peran mediator dalam penyelesaian tripartit ini, yang pertama memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak untuk mencari dan mencapai solusi penyelesaian, mencatat kesepakatan dicapai antara dalam pertemuan sebelumnya, dan memastikan bahwa perjanjian bersama didaftarkan ke pengadilan, lalu memberikan anjuran tertulis jika kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan dalam jangka waktu yang ditentukan. Nah, lalu tantangan dalam penyelesaian tripartit ini, keterbatasan kewenangan mediator. Nah, mediator ketenagakerjaan ini tidak memiliki wewenang memaksa, sehingga solusi yang dicapai bergantung kepada kedua belah pihak, antara serikat pekerja dengan pengusaha. Nah, apabila salah satu pihak menolak anjuran mediator, proses bisa berlanjut ke pengadilan hubungan industrial, yang pastinya memakan biaya dan waktu yang lebih lama. Nah, jika penyelesaian tripartit ini gagal atau tidak membuahkan hasil, maka langkah selanjutnya adalah membawa perselisihan atau sengketa tersebut ke pengadilan hubungan industrial, yakni pengadilan yang berwenang menyelesaikan dan mengadili masalah hubungan industrial, hubungan antara pekerja dengan pengusaha. Proses ini akan mengikat kedua belah pihak, dan hasil akhirnya merupakan putusan hukum yang mengikat secara yuridis. Jadi ketika hakim putusan industrial ini telah mengeluarkan putusan, maka putusan tersebut mengikat
para pihak ya, dan bersifat final, atau dalam bahasa lainnya adalah inkrah. Dan hasil putusan tersebut tidak boleh tidak dilaksanakan, alias harus dilaksanakan apapun itu hasilnya, entah itu ya dianggap menguntungkan ya pengusaha atau menguntungkan ya pekerja, ya seperti itu. Baik, ya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terhadap pemahaman saya terhadap materi perselisihan hubungan industrial ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat ya penyampaian atau yang cara penyampaian yang kurang ya berkenan, atau dalam segi materi yang belum bisa saya kuasai. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di sini ya kita sama-sama belajar begitu ya. Oke, itu saja dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.